Hai Sobat Indonesia, bagaimana kabar kalian semua? Tentunya harus selalu jaga kesehatan ya. Di sini kami dari kelas 12 IPA 5 akan menyampaikan video pembelajaran yang memuat tentang tugas atau peran aparat penegak hukum. Untuk menjalankan hukum sebagaimana mestinya, maka dibentuk beberapa lembaga penegak hukum yang bersinergitas antara lembaga penegak hukum itu sendiri. Seperti pertama, lembaga kepolisian, 2, lembaga kejaksaan, 3, lembaga kehakiman, dan yang keempat adalah lembaga advokat atau pengacara. Oke Sobat Indonesia, langsung saja kita masuk pada pembahasan inti. Check it out. Barang ketemu. Berat. Diri. Sobat, cuplikan video tadi merupakan salah satu tugas kepolisian. Adapun terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 3 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu 1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Dan nomor 2, menegakkan hukum. Dan yang ketiga, memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Kedua, lembaga kejaksaan. Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Pasal 1 dinyatakan bahwa jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang. Lembaga kejaksaan mempunyai tugas pokok, yakni 1. Untuk menyaring kasus yang layak diajukan ke pengadilan. 2. Mempersiapkan berkas-berkas yang diperlukan, misalnya membuat surat dakwaan, melakukan pembuktian di muka sidang, dan melakukan penuntutan serta melaksanakan putusan pengadilan. Selamat pagi dunia tipu-tipu. Lanjut ya Sobat Indonesia, sekarang kita menuju ke lembaga kehakiman. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, yakni dalam bab 9 kekuasaan kehakiman, Pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan 1. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. 2. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawah dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah mahkamah konstitusi. 3. Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang.
Adapun yang menjadi tugas advokat seperti yang dimaksud dalam pasal 1 angka 2 UUD nomor 35 tahun 1999 tentang advokat ialah jasa hukum adalah yang diberikan advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan klien. Hadirnya advokat adalah untuk mewujudkan impian kesederajatan bagi setiap orang di hadapan hukum, atau bisa kita sebut dengan equality before the law. Oke sahabat Indonesia, usai sudah pembahasan kita pada video kali ini. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan ya. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back.